Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fajrian Sadiki Setiawan, Asnia Rahma Leniati, Zara Haifah, Dian Aryo Yudanto, dan Hendita Septano. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai menjadi ASN profesional di era reformasi birokrasi. Oke, pembahasan konteks pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setelah itu pembahasan kedua akan dijelaskan oleh Mas Rio. Pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Rahmah. Pembahasan keempat akan dijelaskan oleh Mas Diftah. Dan pembahasan terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Zara. Baik, pembahasan pertama terkait konteks ASN. Sebagai tulang punggung birokrasi, aparatur sipil negara atau ASN memegang peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, profesional, dan akuntabel. Namun, di tengah tuntutan globalisasi dan teknologi, birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan rendahnya efektivitas dan tingginya korupsi. Oleh karena itu, Undang-Undang ASN hadir membawa reformasi dengan mengubah paradigma ASN sebagai profesi yang berintegritas dan bebas intervensi politik. Pelatihan dasar CPNS menjadi langkah awal mencetak ASN yang unggul dan berkarakter. Baik, pembahasan kedua terkait kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN akan dijelaskan oleh Mas Rio. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN. Seorang ASN terdiri atas PNS dan P3K. Keduanya memiliki kedudukan penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat persatuan bangsa. ASN harus netral dan bebas dari kepentingan politik. Hak ASN mencakup gaji, tunjangan, cuti, jaminan sosial, dan pengembangan kompetensi. Di sisi lain, ASN berkewajiban menjaga integritas, melaksanakan tugas secara jujur, serta siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan perilaku ASN menjadi kompas moral untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme birokrasi. Terima kasih Mas Rio. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma terkait sistem merit dan pengelolaan ASN. Sistem merit adalah jantung manajemen ASN modern. Sistem ini menekankan objektivitas dan keadilan dalam tahap-tahap dalam manajemen ASN, mulai dari rekrutmen hingga promosi. ASN dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini menciptakan budaya kerja yang kompetitif, adil, dan jauh dari nepotisme. Sistem merit juga diperkuat oleh lembaga seperti Komisi ASN atau KASN yang memastikan pelaksanaannya di seluruh instansi pemerintahan. Terima kasih kepada Mbak Rahma. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Difta terkait mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN mencakup perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, hingga pemberhentian kerja. Semua proses dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja. Misalnya, seleksi CPNS dilakukan melalui sistem CAT yang akuntabel. Pengembangan kompetensi menjadi kewajiban dan promosi dilakukan berdasarkan capaian dan integritas. ASN juga mendapatkan perlindungan hukum, jaminan pensiun, dan tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya. Terima kasih kepada Mas Difta. Selanjutnya penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Zahra terkait menuju ASN smart dan berakhlak. Menuju ASN yang smart dan berakhlak. ASN masa kini dituntut untuk menjadi ASN yang smart, melayani dengan cepat, adaptif, kolaboratif, dan juga profesional. Mereka adalah penggerak transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Sebagai ASN, kita harus menjadikan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Karena hanya ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani sepenuh hati yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kita telah melihat bahwa menjadi ASN profesional bukan sekedar soal jabatan, tapi soal tanggung jawab, integritas, dan semangat untuk melayani masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.